Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak, pimpin doanya. Sebelum belajar. Ya udah, Rama coba. Teman-teman, marilah kita sebelum belajar berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen dulu ya. Ana, hadir. Rama, hadir. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar tentang sistem peredaran darah. Sekarang ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, pintar. Nah, sekarang kita akan belajar ekosistem. Udah ada yang tahu belum ekosistem itu apa? Belum ya? Jadi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan lingkungan yang seimbang. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Ada yang tahu tidak komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Ya, baik, pintar. Nah, jadi ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Biotik artinya apa? Biotik lingkungan hidup. Abiotik? Abiotik yang tak hidup. Ya, pintar. Nah, biotik lingkungan yang hidup. Contohnya ada yang tahu? Hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Ya, baik. Contoh biotik yaitu hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Kalau abiotik? Air, batu, tanah. Ya, bagus. Air, batu, tanah, pokoknya benda yang tak hidup. Nah, coba Ibu kasih lihat gambar. Apa keperluan? Nah, di sini ada gambar padang rumput. Coba, Rama, komponen biotiknya yang mana? Ya, pintar. Terus kalau abiotiknya? Ya. Sekarang Ana, di sini ada ekosistem hutan. Coba sebutkan yang mana biotiknya. Ya. Pohon. Harimau. Ya, kalau abiotiknya? Air, batu, tanah. Ya, bagus. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut. Selain ekosistem itu memiliki komponen, ekosistem ini juga memiliki satuan penyusunnya. Ada yang tahu satuan penyusun dalam ekosistem? Belum ya. Nah, jadi satuan penyusun ekosistem itu ada 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Ada yang tahu artinya? Nah, dijelaskan ya. Jadi individu itu adalah makhluk tunggal. Makhluk tunggal, contohnya seperti apa yuk? Seekor semut, seekor kucing, seekor sapi. Nah, pokoknya yang sendirian. Nah, lanjut yaitu populasi. Populasi ini kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya seperti sekumpulan semut, kucing bersama ibunya, dan lain-lain. Terus komunitas. Komunitas itu sekumpulan populasi di lingkungan tertentu yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di lingkungan tersebut itu terdapat zebra, sapi, kuda. Nah, seperti itu. Lanjut ke
tadi Ibu udah menjelaskan satuan, penyusunnya, terus komponennya. Nah, ekosistem ini juga memiliki macam-macam, yaitu ada 2 macam. Ada yang tahu belum? Jadi ekosistem ini ada 2 macam, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami, ada yang tahu artinya? Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Kalau alami berarti ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tahu nggak seperti apa? Ya, bisa juga. Tapi di sini yang cakupannya luas, seperti gunung, ya, gunung, laut, lagi sungai. Pokoknya yang diciptakan oleh Allah. Nah, sedangkan ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang terbentuk karena pembuatan atau campur tangan manusia, yang dibuat oleh manusia. Ada yang tahu contohnya? Ya, bisa juga. Terus sawah, tambak. Nah, danau juga bisa, danau buatan seperti waduk yang biasa juga dipakai oleh masyarakat setempat. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan tentang ekosistem, yaitu komponennya, satuan, dan macam-macamnya. Ibu akan memberikan ini. Kerjakan ya. Nanti kalau sudah bilang ya, kalau ada kesulitan tanya sama Ibu, nggak apa-apa. Sudah selesai? Sudah ya. Nah, di sini Ibu minta kalian maju ke depan untuk membacakan hasilnya ya. Coba Ana dulu baca nomor 1 sama nomor 2. Apa yang dimaksud ekosistem? Hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. 2. Mengapa sungai disebut ekosistem alami? Karena sungai terbentuk secara alami atau tidak dengan campuran tangan manusia. 3. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di sawah. Biotik, padi, lumut, kodok, dan rumput. Abiotik, tanah, udara, air, dan batu. Ya, terima kasih Ana. Beri tepuk tangan dulu pada Ana. Betul semua. Coba Rama sekarang bacakan hasilnya.
1. Apa yang dimaksud ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau saling membutuhkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan membentuk suatu keadaan alam yang seimbang. Mengapa sungai disebut ekosistem alami? Karena sungai terbentuk secara alami atau tidak dengan campuran tangan manusia. 3. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang terdapat di sawah. Biotik: padi, lumut, kodok, dan rumput. Abiotik: tanah, udara, air, dan batu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Rahma. Ya, udah betul semua ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari ekosistem. Ada komponen ekosistem yaitu komponen biotik dan abiotik. Ada satuan penyusunnya yaitu individu, populasi, dan komunitas. Dan macam-macamnya yaitu ekosistem buatan dan alami. Sudah paham semua ya? Oke. Nah, sebelum sekarang kita akhiri pembelajarannya. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Rama, pimpin lagi doanya. Teman-teman, sebelum sudah kita belajar mengenai kita berdoa dimulai. Nah, terima kasih. Hati-hati ya pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.